Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fajurulan dari Fakultas Tarbiyah dan Kejiwaan Prodi Pendidikan Islam Tasikmalaya, Sulawesi Selatan. Di sini saya akan membuat video yakni tentang pernikahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pernikahan. Mungkin bagi orang yang belum nikah hanya mengetahui tentang istilahnya saja pernikahan, tapi tidak tahu makna yang sesungguhnya. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan ataupun pernikahan ialah suatu akad yang sangat kuat atau misalkan ghalizah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya itu merupakan suatu ibadah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain. Sebagai suami istri, mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surah An-Nisa. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut yakni untuk mendapatkan ketenangan dan ridha Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, mendapatkan keturunan, menyambung silaturahmi dan memperbaiki kualitas hidup. Hukum dari pernikahan tersebut juga memiliki beberapa hukum. Jadi bukan hanya sekedar untuk nikah. Di sini terdapat 5 hukum, yakni pertama itu hukumnya wajib, kedua hukumnya sunnah, ketiga hukumnya mubah, keempat hukumnya makruh, dan kelima yaitu haram. Mungkin banyak sekali yang bilang, kenapa hukum pernikahan itu banyak, kenapa ada bisa 5? Karena pernikahan itu pasti ada satu sebab. Di sini mengapa hukum pernikahan itu wajib? Karena apabila seseorang itu sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan, takutnya terjerumus ke dalam zina ataupun dosa besar, hukumnya itu wajib untuk mempersegerakan untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi, ia berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seseorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa akan risiko zina, karena zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Mengapa hukum pernikahan itu sunnah? Karena apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut kepada zina, ataupun ia tidak takut terjatuh kepada zina dosa besar, disebabkan karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang mempunyai kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Kalau wajib itu harus disegerakan. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah, karena nikah itu hukumnya sunnah ya. Mungkin kebanyakan orang taunya nikah itu sunnah, tapi banyak sekali hukum-hukum nikah itu yang saya sebutkan 5 tadi. Dan pernikahan itu ada pula hukumnya haram. Kenapa bisa dikatakan haram? Karena seseorang itu menikah hanya bertujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya, tidak lengkap syarat sahnya dan rukunnya, seperti tidak ada wali ataupun tidak ada saksi, dan tidak mampu memberikan nafkah. Jadi pernikahan itu bisa dikatakan haram bila seseorang itu nikah hanya memandang harta. Mungkin di zaman sekarang sudah banyak sekali orang yang menikah hanya menginginkan harta, tapi tidak banyak juga yang dalam pernikahan itu suatu pernikahan bisa dikatakan makruh, karena jika lelaki itu tidak sanggup untuk menafkahi baik lahir ataupun batin dan belum mampu serta belum cukup usianya. Dan pernikahan itu juga bisa dikatakan mubah, karena orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Jadi ia berada di tengah-tengah, yaitu mubah, boleh-boleh saja, dan tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan ataupun anjuran untuk
Syarat-syarat dari pernikahan itu juga ada beberapa persyaratan. Jadi jika kita ingin menikah itu tidak sembarangan untuk menikah. Jadi syarat-syaratnya ini terbagi dua, yaitu syarat sah dan syarat kesempurnaan. Syarat sahnya terbagi menjadi dua, yaitu sahnya seseorang dalam menikah yaitu karena seagama. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu satu agama dan saling diridhoi baik orang tua ataupun keluarga dan keduanya. Syarat kesempurnaannya juga terdapat dua, yaitu pertama balik, seseorang sudah mempunyai akal pikiran sehat serta umur yang pas untuk usia menikah, serta dan terakhir yaitu syarat kesempurnaannya yaitu kufu atau setara. Macam-macam pernikahan yang terlarang. Jadi nikah terlarang itu maksudnya ialah suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena suatu sebab serta sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Macam-macam pernikahan terlarang ini ada beberapa di antaranya, yaitu pertama nikah mut'ah. Nikah mut'ah yaitu nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsunya saja dan untuk bersenang-senang untuk sementara waktu. Jadi nikahnya hanya untuk bersenang-senang. Yang kedua yaitu nikah sighar atau kawin tukar. Yang dimaksud nikah sighar yaitu wali bagi seorang perempuan menikahkan yang ia walikan kepada laki-laki lain tanpa mas kawin, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan memberikannya imbalan, yaitu mau mengawinkan wanita di bawah perwaliannya. Yang ketiga yaitu nikah muhallil atau nikah hanya untuk menghalalkan. Ialah nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya bagi bekas suaminya yang telah mentalak 3 untuk kawin lagi. Jadi ingat, kalau nikah muhallil yaitu nikah yang hanya untuk sementara nikah untuk mengembalikan calon istrinya ataupun istrinya kepada mantan suaminya. Yang terakhir yaitu nikah beda agama. Maksudnya di sini yaitu laki-laki yang muslim